Halo teman-teman, ketemu gue Madeas di channel Vaporase. Kali ini gue mau ngebahas tentang pertanyaan teman-teman yang bingung mending mana atau murah mana rokok tembakau sama rokok asap atau rokok elektrik. Sekarang gue mau ngebahas dari rokok tembakau dulu. Rokok tembakau sendiri dibagi menjadi dua. Yang gue temuin di pasaran ya, di lingkungan sekitar gue ya. Itu jadi rokok linting dan rokok tembakau yang dibeli di grosir atau mini store. Nah, kalau rokok tembakau itu gua modalnya sekitar 30.000. Jadi sekitar 60 batang. Uh, jadi sekitar 60 batang. Nah, itu bertahan sampai sekitar 5 hari. Ya, coba 30.000 bertahan 5 hari berarti rata-rata perharinya sekitar berapa tuh? 30 bagi 5, 6.000. Oke? Itu rokok lintingan ya. Terus rokok tembakau yang kita beli di grosir atau di mini store seperti Alfamart, Alfamidi, dan Indomart itu paling murah sampai sejauh ini adalah rokok di grosir yang namanya Win, dan yang kedua rokok whisky. Ya, itu paling murah. Kalau mau kretek, rokok Win sendiri harganya 8.000. Nah, eh ya kalau teman-teman ngerokok satu bungkus sehari ya berarti 8.000 pengeluaran sehari. Tapi rokok Win isinya kalau nggak salah 12 deh. Ya, kalau nggak salah 12. Dan rokok whisky itu juga biasanya beli di grosir. Harganya sekitar berapa kemarin ya? 10.000. Nah, harga 10.000 itu isinya banyak. Kalau nggak salah 20 deh ya. Kalau nggak salah 20. Ya, jadi teman-teman bisa ngitung juga tuh antara rokok Win sama rokok whisky. Dan rokok whisky ya per hari 10.000 dengan isi agak lebih banyak sekitar 20 atau 24 gitu. Gimana menurut teman-teman? Itu terserah teman-teman. 10.000 sehari dengan isi 20 sampai 24 gitu kan. Nah, kesimpulannya menurut gue sendiri adalah kalau dibandingkan antara rokok linting dan rokok tembakau yang dibeli di Alfamart, Indomart, itu lebih murah mana? Berarti lebih murah rokok linting menurut gua, dari sudut pandang gua. Oke. Dan terus kelebihannya apa? Ya kalau kelebihannya yang linting sendiri capek, ya kan? Ya masih relatif sih capeknya, tapi linting itu sekitar 1 menit sampai 2 menit ngelinting. Nah, kalau rokok yang dibeli di mini store atau grosir itu nggak pakai ngelinting dan jadinya juga bagus gitu kan. Ya itu ya balik lagi ke teman-teman. Nah, kalau bedanya di sini kalau linting itu kita bisa milih rasa. Nah, di situ keunggulan dari rokok linting yang kita buat sendiri. Ini contoh lintingan nih, gue udah sering linting soalnya tuh. Udah ini alatnya, ini lemnya, dan lain-lain lah. Gue udah sering linting soalnya yang bertahan sekitar 3 bulan. Oke. Nah, jadi sampai saat ini kesimpulannya adalah rokok linting masih lebih murah. Oke. Nah, kalau rasa gue balikin lagi ke teman-teman. Tapi yang jelas kalau rasa itu di rokok linting bisa kita pilih variasi rasa. Tapi kejelekannya adalah mungkin ya
rokok linting orang yang menjual tembakau doang di Jakarta atau di daerah teman-teman itu masih jarang, sehingga mau nggak mau teman-teman harus membeli rokok yang sudah jadi atau di mini store atau di grosir begitu. Sekarang gue mau ngebahas tentang nge-vape. Gue sendiri jujur aja sekarang ini masih lebih milih nge-vape. Nah, sekarang kita balikin ke pertanyaan. Rokok tembakau dan rokok elektrik lebih murah mana? Biasanya teman-teman ya, menurut gua sih ya, itu lebih murah mana kalau misalnya kita mau ngerokok vape itu mahalnya awalnya di alatnya doang, device-nya doang gitu. Nah, setelah kita beli device-nya itu murahnya itu hampir pukul rata, jebret sekitar ya normalnya sih ya sekitar 5.000 sampai 10.000 sehari. Ya paling mahal itu juga udah 20.000 sehari gitulah. Itu untuk kalau kita pukul rata tuh rata-rata 5.000 sampai 10.000 sehari. Gimana sih ya? Yang gue rasakan antara nge-vape sama linting sama rokok tembakau itu murah mana hampir sama, sekitar 5.000 sampai 10.000 sehari kan gitu. Nah, sekarang kita bagi lagi nih. Rokok vape ada 2. Sekarang ya, menurut gua maksudnya bukan 2 ya. Maksudnya satu yang rokok biasa yang semua merek sama, dan satu lagi yang gua tahu baru beli juga itu rokok Relax. Tulisannya gini, RELX. Relax, cuma susah nyebutnya dan memang arti dari mereknya itu adalah relax. Ya udah, kita sebut aja relax dan gue menyebutkan dengan nama relax gitu. Kita tadi udah ambil kesimpulan antara rokok elektrik antara rokok linting dan rokok tembakau. Antara rokok linting dan rokok yang tembakau yang dibeli di mini store ya. Oke. Mini store atau grosir maksud gue. Oke, dan sekarang kita bahas vape. Kalau vape, gua biasanya gini, gua vape-nya kebetulan suka yang simple ya, dan gua belinya satu coil. Mungkin teman-teman yang belum ngerti vape, nggak tahu tentang coil, jadi ya nanti ya mungkin bisa coba tanya temennya. Yang jelas gue belum bisa jelasin di sini. Ya gue beli satu coil yang harganya sekitar sendawa yang harga coilnya sendiri sekitar 35 sampai 40 ribu. Dan terus gue kemarin beli liquid harganya 175.000. Oke. Sedangkan coil itu sendiri gue beli sekitar 40.000, itu bertahan 2 minggu. Bertahan 2 minggu. Jadi kita asumsikan saja dari coilnya kan. Itu kalau hitungan gue ya, kalau teman-teman beda lagi. Coilnya bertahan 2 minggu kan. Jadi gimana tuh ya? Jadi gini, 175 bagi gimana sih? 175 ditambah 40 sekitar 200 ribuan. Nah, 175 itu liquidnya.
itu bertahannya, wah itu mah nggak tahu deh sampai 3 bulan kali teman-teman. Nah koilnya bertahan sampai 2 minggu gitu. Jadi ya sekitar berapa tuh ya? Kalau hitungan gue dari koil kan, jadi ya 175.000 2 minggu. eh Bingung gue teman-teman. Gimana kemarin gue ngitungnya ya. Sorry. Hmm. Ya gini aja deh, gampangnya. Mungkin gini aja yang hitungnya ya. Jadi 175 tambah 40 dibagi 2 minggu gitu. 4 atau 14 hari. Jadi 175 tambah 40, 200.000 dibagi 14. Nah, berapa tuh teman-teman, hitung sendiri. Udah. Sekarang antara produk yang gue beli, vape yang gue beli dengan vape yang terbaru, yang inovasi terbaru. Yang maaf ya, gue nggak bermaksud apa-apa. Mungkin ya dipakai oleh Deddy Corbuzier begitu. Maaf ya. Udah habis itu namanya Relax gitu. Namanya Relax. Nah, ya udah, jadi kita bandingin antara apaan? Lagi YouTube. Tadi sampai mana teman-teman? Gue juga lupa. Ya, jadi antara rokok vape sama rokok linting kan gitu. Sama rokok elektrik vape, merek biasa, merek umum sama merek baru, inovasi baru gitu kan. Nah, gue tadi udah bahas tentang vape yang merek apa ya, bukan apa ya, merek yang gue bingung nyebutnya merek apa ya. Merek umum aja lah dulu ya, merek umum sama merek yang inovasi terbaru katanya. Nah, inovasi terbaru itu apa? Yaitu Relax. Kenapa dan bagaimana? Menurut gua dia itu udah nggak pakai koil apa ya, dan liquidnya udah nyatu sama koil, sehingga apa ya, bagi teman-teman yang bermasalah dengan koilnya seperti gua, itu cenderung lebih milih Relax begitu. Itu cenderung cenderung lebih milih Relax. Nah, ini gua beli ya, ini maaf ya. Ini soalnya gue masih apa ya, masih masih buruk masih buruk di bidang copyright. Jadi gue nggak tahu ini bakal kena copyright atau enggak ya. Ini yang gue beli nih, ini smoke ya, yang gue beli ya. Ini smoke. Nah, habis itu ini relax. Nah, ini relax. Nah, kayak gitu. Ini salah satu penampakannya gitu kan. Nah, kalau apa ya, teman-teman nanya, mending mana atau murah mana antara rokok smoke yang gua pakai, artinya rokok yang merek umum, atau smoke aja lah yang gua pakai aja ya, smoke dengan Relax. Menurut gua masih murah smoke sampai saat ini ya. Gue baru beli itu Relax sekitar 3 hari lalu. 3 hari lalu gue baru beli itu Relax sekitar 3 hari lalu. Jadi gue belum habisin satu cartridge-nya, satu liquidnya gitu. Dan gue beli, dan kenapa gue beli, karena gue sangat bermasalah dengan coil. Gue nggak nyaman dengan coil-coil yang sampai saat ini dijual di toko-toko vape terdekat gitu. Jadi gue nyari yang coil dan liquidnya nyatu gitu, walaupun harganya lebih mahal gitu ya. Dan itu kalau murah mana, menurut gue masih murah yang merek umum, atau masih murah smoke ya, masih murah smoke. Harganya agak
jauh murahnya. Mungkin smoke itu apa gini. Harga satu coil 40.000 ya. Harga satu liquid itu itu macam-macam. Yang gue beli kemarin sekitar 175.000 100 mili ya kan. Nah, harga satu cartridge relic harganya 80.000 yang dipakai sekitar seminggu sampai 2 minggu, katanya begitu. Tapi gue teliti walaupun belum habis, mungkin cartridge relax harganya cartridge relax ininya apa sih habisnya sekitar 4 hari. Karena apa? Gue beli 2 hari lalu. Gue beli 2 hari lalu dan baru sampai sekarang sudah habis setengah gitu. Sudah habis setengah ya, berarti mungkin sekitar 2 hari lagi habis. Dan itu akan beli cartridge baru lagi begitu. Nah, itu mengenai apa namanya, rokok elektrik. Di sini yang gue bahas cuman smoke sama relax aja, karena menurut gue itu cukup. Gue nggak sampai saat ini gue nggak berpikiran untuk membeli semua produk, semua pot modnya vape, semuanya itu. Gue rasa dua merek udah cukup. Nah, ini gue serahin sendiri ke teman-teman sendiri gimana cara menilainya. Nah, kenapa gue beli relax? Tadi pertama coil ya, dan kan tadi kan udah kita bahas tentang murah mana kan. Sekarang mending mana gitu kan. Nah, mending mana ini yang agak gimana ya, gitu, agak apa sih, agak membingungkan gitu ya. Kalau gue jujur ya, kalau gue punya duit buat beli itu cartridge relax, gue bakal lebih milih relax. Karena apa? Karena kepuasannya beda. Oke? Kepuasannya beda. Dan terus rasanya beda. Nanti gue bakal bikin kontennya, mudah-mudahan gue bakal bikin kontennya tentang relax. Teman-teman nilai sendiri. Tapi yang jelas, mending mana dan murah mana? Murah smoke, tapi mending relax begitu. Nah, sekarang kita bandingin antara rokok tembakau dan rokok rokok elektrik. Oke. Untuk saat ini dan mungkin sampai seterusnya, gua sendiri lebih milih rokok elektrik. Ya, menurut gua perbandingannya sangat jauh antara rokok elektrik dan rokok ya gimana nih? Oh ya, kirain error teman-teman. Perbandingannya sangat jauh antara rokok elektrik dan rokok tembakau. Gua sendiri milih rokok elektrik. Oke teman-teman. Oke, satu lagi deh. Dan rokok elektrik sendiri antara rokok smoke dan rokok relax, gue milih mana? Gue milih relax. Jadi sekarang gue bakal tempur nyari duit untuk untuk beli itu cartridge. Ya, bagaimanapun juga. Memang agak lucu, tapi gue suka gitu ya. Memuaskan lah gitu lah ya. Oke teman-teman, kita sudah sampai pada kesimpulan. Sampai segini dulu pembahasan saya. Salam vape, salam asap ya, salam asap. Oke, dadah.